Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafiiyah. Saya masih akan membahas terkait tabel, database, dan di sini akan saya tampilkan. Jadi, ceritanya kalau kita melakukan pembuatan sistem yang berkaitan dengan database, itu tidak selamanya harus manual ngentry-nya ya. Contoh misalkan di misalkan contoh aplikasinya misalkan kita melakukan pendaftaran. Nah, di situ pendaftarannya ada entry kecamatan. Pendaftarannya itu ada entry kecamatan, kabupaten. Nah, itu selamanya tidak harus diinputkan manual ya. Jadi bisa ada dibuat tabel, dibuat database, terus tinggal ditampilkan, kita tinggal milih. Jadi mohon maaf agak. Nah, jadi nanti biar kita tidak selamanya manual. Jadi contohnya misal seperti aplikasi apa ya? Saya coba cek dulu, misalkan misal ini hanya contoh tampilan aja sih. Nah, kayak ini. Buat pilihan seperti ini itu tidak harus manual. Jadi bisa dikonekkan dengan tabel, bisa dikonekkan dengan database. Jadi logikanya tabel itu ada di dalamnya database. Database itu yang membungkus. Jadi logikanya adalah kita harus ngonek dulu ke database-nya, terus manggil dulu query di tabelnya, terus menampilkan apa yang mau ditampilkan, isi apa gitu. Nah, saya akan menggunakan saya buat step per step. Jadi saya buat dulu di Visual Studio karena memang beberapa mahasiswa saya ada yang kesulitan seperti itu, masih manual. Jadi saya buatkan dulu ini ya. Saya buat di Visual Studio. Jadi bahasanya menggunakan bahasa basic. Nah, langkah pertama adalah konekkan dulu database-nya. Ya, cara mengkonekkannya adalah membuat konektor. Ya, jadi misal kita sudah punya konektor, kita konekkan nama database-nya. Di sini adalah contoh ini ya, contoh. Saya buka kontrol panel, langkah-langkahnya silakan diperhatikan. Buka kontrol panel, di sini silakan dipilih small icon. Ini administrasi tool. Terus ini data source, jadi mencari sumbernya, ODBC. Klik 2 kali. Nah, ini klik sistem DSN. Saya di add. Terus saya pilih yang ini, MySQL ODBC driver, finish. Data source-nya namanya apa tadi? Contoh. Saya nggak kasih deskripsi apapun. Di sini berarti localhost. Saya nggak kasih password. Di sini database-nya kok nggak terkonek ya? Apakah saya belum install MySQL-nya ya? Sebentar, saya cek di sini kontrol panel. Saya sudah install MySQL Connector. Mohon maaf agak terhambat karena cek di sini tidak bisa ngonek. Mau
biasanya akan muncul list database yang kita buat. Contoh, saya cek lagi localhost, usernya root. Oke, sudah terkonek. Sudah, kemudian kita klik OK. Nanti nama data source-nya adalah contoh ya, sama seperti nama database. Oke, kita langsung ke Visual Studio-nya. Di sini saya ada contoh sederhana membuat magic box aja. Nah, saya buat dulu, misalkan saya tampilkan dalam bentuk form atau GUI interface. Terus nanti di situ ada combo box sama seperti yang di ini tadi. Mohon maaf, saya buka lagi siswo ya, siswo.unisla.ac.id. Nah, kayak gini. Jadi nanti sama diklik, terus ada informasi, misalkan diklik kaprodi apa, nah, kayak gitu. Jadi itu namanya adalah combo box. Saya buat dulu formnya, add Windows Form. Mohon maaf kalau agak lama ya. Oke, form kedua. Ini interface-nya. Terus saya tambahkan combo box. Jadi combo box-nya nanti masuk secara otomatis. Terus di sini saya kasih keterangan label. Ini saya kasih keterangan adalah misalkan NIM mahasiswa. Jadi NIM mahasiswanya otomatis nanti muncul nama mahasiswanya. Kasih label lagi, label 2. Ini label 2-nya saya kosongi. Oke. Jadi sebenarnya ada tapi kosong. Nah, ini terus kita klik di sini di view-nya, view code-nya, view code. Nah, terus kita import dulu semua terkait konektornya. Saya ngopi dari sini konektornya ya. Import ODBC, saya pakai ODBC. Sama seperti tadi konektornya ODBC. Terus saya import juga koneksi dan sebagainya. Persiskan seperti ini. Kemudian kalau sudah saya buat koneksi, saya hanya tinggal merubah nama konektornya tadi. Ini koneksi con sama dengan new ODBC connection MySQL 3.51 driver, nama database saya tadi, contoh. Oke, localhost root dan pada password. Oke, sudah. Terus saya klik di bagian form 2, jadi nanti pada saat di load dia akan menampilkan yang pertama koneksinya dipanggil. Kemudian kita membuat query SQL-nya. Saya copy dari sini query SQL-nya. Ini ya, ODBC. Nanti saya tinggal menyesuaikan nama kolom, nama tabel. Koneksinya namanya sudah database, terus di sini tabel, select, bintang, from, tabel saya tadi mahasiswa. Kemudian
kombonya tadi combo 1, di situ ID-nya akan muncul di sini 0. Jadi ini tuh akan baca yang tadi perintah SQL-nya di execute reader, dieksekusi, terus combo box-nya dibersihkan, terus diisi. Tadi dia akan membaca RD-nya itu, data reader-nya itu akan dibaca, terus diisikan combo box item add, nah ditambah, terus diambil yang kolom pertama ya, NIM itu ada di kolom pertama, jadi 0, bacanya dimulai dari indeks 0. Nanti kalau sudah selesai, ini end while itu sampai selesai ini berulangan, terus ini ditutup konektornya ataupun ridernya. Kita coba running dulu. Nah, berhubung ini caranya yang running itu kan setiap form beda-beda, jadi ini kita aktifkan dulu. Kita pindah form, nah startupnya form 2, kita run. Nah, ini muncul ya kolom NIM-nya, terus nanti diklik muncul. Nah, berarti kita buat, saya tutup dulu. Nah, kita klik di sini, berarti dia akan dilakukan select combo. Jadi kalau dia diklik select kombonya, apa yang dia lakukan ya, menampilkan nama. Nah, berarti koneksi, terus sama seperti tadi buat perintah query-nya ini select, saya tadi nama ya, kita cek di sini nama ya, nama mahasiswa, nama kolomnya, nama from mahasiswa. Terus saya bersihkan dulu, ini nggak usah karena hanya satu, bentar ya, ini nggak usah karena hanya satu ya, berarti tinggal di labelnya ini dibersihkan. Label 2 ya, label 2 ya tadi, titik teks sama dengan, ini bisa dibersihkan. Label 2 itu kalau diklik ya, diklik tadi akan memunculkan nama mahasiswanya. Nah, nama itu di kolom keberapa? Kita lihat di sini. Ini urut-urutannya kolom ke-0, kolom ke-1. Ya. Udah, terus ini ditutup ridernya, terus ini dibersihkan. Seperti itu perintahnya. Terus nanti kalau mau membersihkan lagi, misalkan mau dibuat bottom, hanya menampilkan itu saya tambahkan bottom dan tabel. Misalkan di sini. Oh, saya buat di sini aja, di sini. Tampil. Terus habis itu dibersihkan. Bersih. Oh ya, query-nya tadi ada yang kurang. Nah, ini where, ada where-nya. Sesuai. Ini select-nya saya kapital, select from. Ini juga sama. Select from, ini artinya yang kapital itu berarti yang keyword yang sudah dikenali ya, defaultnya atau apa ya istilahnya, intinya keyword yang sudah dikenali di sini. Where ID, tadi saya nim sama dengan petik 1, petik 2 dan combo box 1. Nah, titik apa tadi, select item, terus dan lagi petik 2 petik 1. Udah,
ada where kondisinya. Jadi diambil sesuai kombonya. Ini dulu, nanti saya tambahkan yang bersih. Jadi label 2 tadi ya, label 2 titik clear. Oh, nggak mau ya clear. Tag sama dengan petik 2. Nah, ini untuk membersihkan. Terus kalau mau menampilkan berdasarkan ini, langkahnya sama. Saya buatkan tabel dulu. Maaf ya, saya tambahkan dulu tabel. Kalau di sini namanya grid view, mana ya grid view. Nah, data grid view. Oke. Ini data grid view-nya. Nanti pertama kali dia akan ini apa? Menampilkan di grid view-nya itu lihat dari sini aja. Nah, ini grid view. Ini juga bisa sebenarnya yang untuk menampilkan di kombonya itu dibuat dalam bentuk, istilahnya adalah metode ya, misalnya metode. Tapi misalkan tidak mau dibuat dalam bentuk ya, dalam bentuk metode ya tidak apa-apa. Saya juga tidak dibuat dalam bentuk metode. Ini Adobe, nama Adobe itu berarti baca tabelnya, adapternya. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Ini saya buat capital from. Ini mahasiswa. Ini juga mahasiswa. Jadi caranya baca data Adobe apa ini istilahnya Adobe, data adapternya itu di query dengan SQL, perintah membaca tabel mahasiswa. Terus di sini dibuat dalam bentuk dataset, jadi untuk sementara nyimpennya. Terus dibersihkan datasetnya DS ini. Terus datasetnya di setting, fieldnya isinya adalah kolom mahasiswa. Terus data grid view, kan tadi di data grid view ya, itu isinya sesuai di tabel mahasiswa. Terus dibersihkan koneksi ininya. Misal kalau ini mau nggak usah kayak gini dulu ya, nggak apa-apa ini. Nah, kayak gini. Ini yang baris ini untuk menampilkan di kombonya, yang ini untuk di data grid view. Terus untuk yang di bottomnya kan ada perintah tambahan nih, dia akan tampilnya sesuai combo booknya, jadi menampilkan sesuai combo book. Maka di sininya select bintang from, saya buat kapital semua yang ini apa defaultnya mahasiswa, where name sama dengan petik 1, petik 2, dan combo box 1 titik selected item. Ini bawaan intinya itu saya enter itu untuk ini ya, untuk apa, biar tidak ngetik berkali-kali. Nah, ini terus ditampilkan mahasiswa, terus di sini juga mahasiswa. Jadi ini akan menampilkan berdasarkan combo box ID-nya. Combo box-nya yaitu NIM. Kita running, bismillah. Nah, ini tampil ya. Wih, tanggal lahirnya nggak mau tampil. Mungkin ya. Jadi saran saya kalau terkait tanggal lahir itu biasanya saya pakai model date. Terus sebentar, di sininya juga kosong kok. Oh, kalau di sini itu tahun, tanggal lahir, tahun apa sih ini isinya? Kosong semua ya. Padahal tadi
Bentar. Misalkan 1990 bulan 3/21, benar seperti ini. Berarti caranya nyeting udah enggak apa-apa, kita buat manual dulu. Intinya berarti tulisnya tahun, kemudian bulan, tanggal. 910102 berarti bulan 1 tanggal 2. Nah ini ya muncul. Saya edit manual. 1989 bulan 11 tanggal 30. Terus ini 1991 bulan 3 tanggal 12. Ini saya tanggalnya ngawur ya, hanya sebagai contoh semua. 92/01/12 berarti tanggal 1 bulan Januari tanggal 2. Ini saya close, saya running ulang. Nah, ini sudah muncul tanggalnya. Oh, kalau di sini beda, kan beda, ini bulan, tanggal lah beda. Ini berarti disesuaikan dengan bahasa pemrograman di VB-nya. Nah, terus misal saya klik ini, combo box. Sebentar ya, saya perbaiki ini kesalahannya. Label 2 teks. Saya sudah lama enggak megang Visual Basic ya, tapi intinya saya strukturnya paham. Oh, combo box.text gitu aja ya. Oh, maaf, ini cukup CM Execute Scalar. Nah, kayak gini kan akhirnya tahu. CM Execute Scalar. Combo box-nya selected item juga sebenarnya bisa. Berarti di sini ini saya hapus. Terus ini. Nah, CM Execute Scalar. Kita coba running lagi. Bismillah. Nah, keluar ya. Jadi seperti ini, harus otomatis, jangan manual. Nah, kayak gini. Terus misalkan ini saya pilih. Nah, tampil. Nah, tampilnya hanya sesuai ini. Terus saya bersihkan. Nah, kalau mau nampilkan semua, harusnya ini dibersihkan terus ditampilkan semua harusnya ya. Tapi tadi saya nggak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya, kalau kita membuat program terkait sistem informasi di mana di situ sudah ada tabelnya dan tidak perlu kita input manual lagi, maka buat select kayak gini ya. Kayak gini. Jadi ini kalau NIM-nya mahasiswanya banyak ya, tinggal pilih kayak gitu. Ini yang efisien dibandingkan harus menginputkan manual lagi. Misalkan mau ngentri mahasiswa ini ngambil mata kuliah apa, kan tidak mungkin manual toh ngentrikan NIM-nya satu-satu. Lebih baik dipilih kayak gini. Nah, sama seperti kalau kita di kasir kan ada, di set juga bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf karena tadi sempat ada kendala dikit, tapi saya tidak ngedit apapun, jadi murni seperti ini langkahnya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.